Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dan insyaallah ta'ala kita akan ambil surat Ali Imran. Setelah kita selesai dari surat Al-Baqarah, maka selanjutnya adalah surat Ali Imran. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan ambil mungkin tafsir atau pembukaan dari surat Ali Imran. Dan sementara kita tidak pakai layar dulu ya, Ibu, karena nggak nyampe kabelnya. Khairan insyaallah. Baik, surat Ali Imran yang sebelumnya adalah surat Al-Baqarah. Dan seperti di awal kita sebutkan bahwasanya susunan ayat atau surat dalam Al-Qur'anul Karim ini secara tauqifi, susunan surat itu tauqifi. Apa tauqifi? Bahwasanya yang mengurutkannya, yang menetapkannya adalah Rasulullah SAW. Kenapa setelah surat Al-Fatihah kemudian surat Al-Baqarah, setelahnya surat Ali Imran, setelahnya surat An-Nisa dan seterusnya. Dan surat-surat ini juga dinamakan dengan As-Sab'u Tiwal, yaitu surat-surat yang panjang, yang ketujuh, yang 7. Jadi ada surat-surat yang pendek, ada surat-surat yang dia masuk kategori As-Sab'u Tiwal, surat 7 surat yang panjang-panjang. Apa saja? Pertama surat Al-Baqarah, yang kedua surat Ali Imran yang akan kita bahas, yang ketiga An-Nisa, yang keempat Al-Ma'idah, yang kelima Al-An'am, surat Al-An'am, yang keenam surat Al-A'raf, yang ketujuh Ikhtilaf, surat At-Taubah dan Al-Anfal atau surat Yunus. Jadi apa? Para ulama tafsir berbeda pendapat, apakah At-Taubah dan Al-Anfal atau surat Yunus. Maka kalau kita belajar ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran, jika disebut As-Sab'u Tiwal, maka inilah surat-surat yang dimaksud. Maka surat Ali Imran adalah salah satu di antara surat As-Sab'u Tiwal, 7 surat yang panjang-panjang. Dan Allah mengurutkannya, Allah meletakkan surat Ali Imran setelah surat Al-Baqarah. Dan di awal kita sebutkan bahwasanya ketika Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang aku telah beri nikmat atas mereka. Jalan yang engkau telah memberi nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Orang-orang yang dimurkai siapa mereka? Yahudi. Dan berbicara mengenai orang Yahudi terbanyak dalam surat apa?
Bani Israel. Al-Baqarah. Jadi berbicara mengenai Yahudi, Bani Israel itu ada dalam surat Al-Baqarah. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapakah mereka? Nasrani dan yang semisal dengan mereka. Maka mengenai kenasranian itu Allah tuangkan dalam surat Ali Imran. Jadi kenapa setelah ghairil maghdubi alaihim, ingin tahu kenapa Allah memurkai orang-orang Yahudi, surat Al-Baqarah. Waladhdallin, orang-orang sesat, ingin tahu tentang apa? Kesalahan-kesalahan, kesesatan-kesesatan Nasrani, maka surat Ali Imran. Dan surat Ali Imran artinya apa? Keluarga Imran. Terkadang ada yang masih salah dalam menyebutkan Al-Imran, bukan Ali. Kalau Al itu kan diantara ciri-ciri tanda-tanda isim. Tapi kalau Ali artinya adalah keluarga. Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim. Ali Imran, keluarga Imran. Ali Sa'ud, keluarga Saudi. Dan makna Ali dalam bahasa ada usratun, keluarga, ada ailatun, keluarga, ada ahlun, juga keluarga. Dan juga dalam bahasa Arab lafaz alu atau ali artinya adalah keluarga. Akan tapi makna alu atau ali keluarga yang 7 turunan. Maka jika disebut Ali Sa'ud berarti apa? Sampai 7 keturunannya Saud. Baik, surat Ali Imran. Ali keluarga, Imran. Siapakah Imran yang Allah maksud? Karena dalam Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabawiyah, dalam keluarga Nabi ada 2 nama Imran. Tapi sebelumnya apa? Allah menegaskan dalam surat Ali Imran di ayat 33 nanti. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Sesungguhnya Allah memilih, dan memilih adalah hak Allah. Allah memilih dari hamba-hambanya menjadi orang khususnya, orang terdekat padanya adalah haknya Allah. Dan tentunya apa? Pasti punya kelebihan yang tidak dimiliki yang lain. Maka Allah mengatakan innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih dari kalangan manusia, seluruh manusia. Yang pertama adalah Adam. Dan Adam kita ketahui Abul Bashar al-Awwal, bapaknya manusia yang pertama. Tidaklah ada manusia hari ini melainkan dia adalah Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam. Yang kedua, wa Nuh. Allah juga memilih Nuh alaihissalam menjadi hamba pilihannya. Dan kita ketahui Nabi Nuh siapa, Pak? Nabi Nuh, para ulama mengatakan Abul Bashar Ats-Tsani, bapaknya manusia yang kedua. Karena setelah banjir bandang yang menyeluruh, kemudian yang selamat hanya orang-orang yang dalam kapalnya Nabi Nuh. Maka setelahnya kehidupan setelahnya yang Allah kekalkan, yang Allah utuhkan adalah anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang selain itu selesai, siapa? Hidup tadi apa? Tidak ada keturunannya. Tapi yang memiliki keturunan setelahnya dan sampai hari ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Makanya apa? Kita ini sekarang adalah anak keturunan siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh alaihissalam adalah awwal rasulin fil ardh.
Kalau Nabi Adam, Nabi. Apa bedanya Nabi sama Rasul? Kalau Rasul membawa risalah yang memperbarui keadaan manusia dengan risalah yang Allah perintahkan untuk menyampaikannya, maka Allah menegaskan dalam surat Nuh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh. Allah mengatakan arsalna sebagai rasul. Dan sesungguhnya pertama kali terjadinya dosa syirik di zaman Nuh alaihissalam. Belum pernah ada sebelumnya dosa syirik. Kalau dosa pertama kali dosa apa? Dosa pertama kali dosa. Pertama kali perbuatan dosa di langit dan di bumi adalah hasad dan sombong. Siapa pelakunya? Iblis laknatullah. Terjadi di surga dan juga terjadi di muka bumi pertama kali, yaitu dalam kisahnya anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Belum pernah ada sebelumnya dosa syirik sampai di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, ketika manusia terjatuh dalam kesyirikan. Dan saya sangat masyhur itu apa? Awalnya bikin patung sebatas untuk mengingat. Kemudian apa? Generasi pertama hilang dan ilmu semakin tidak dipelajari, kebodohan di mana-mana. Akhirnya ganti generasi yang kedua mulai mengagungkan patung orang-orang soleh, sampai akhirnya generasi ketiga dan seterusnya mereka menyembah patung. Akhirnya apa? Allah utus Nabi Nuh alaihissalam sebagai seorang rasul. Yang kedua, wa ala Ibrahim. Dan yang Allah pilih dari seluruh manusia adalah ali Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim alaihissalam siapa beliau? Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, imamnya manusia, dan abul anbiya wal mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Tidak ada nabi-nabi setelahnya, melainkan nabi yang diutus adalah jalur nasabnya kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nasabnya kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang insya Allah kita nanti banyak mengingat tentang pelajaran dari beliau di Idul Adha, kita belajar tentang kurban. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidaklah menjadi imamnya manusia melainkan setelah ujian demi ujian. Gak tiba-tiba jadi imamnya manusia tanpa ada ujian. Allah mengatakan, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahum. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdil zalimin. Allah mengatakan, ingatlah ketika Tuhannya menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Jadi apa? Kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam itu penuh dengan ujian demi ujian demi ujian, sampai akhirnya setelah sudah lulus ujian semuanya, Allah mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku menjadikan sebagai imamnya manusia. Maka di antara pesan yang bisa kita ambil, jika ada seseorang yang sekarang banyak ujiannya, mungkin ini caranya Allah akan menjadikan sebagai seorang imam. Maka tidaklah setiap nabi dan rasul melainkan setelahnya dari jalur nasabnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, wa ala Imran. Yang Allah pilih dari seluruh manusia adalah keluarga Imran. Al-alamin, atas seluruh alam, seluruh manusia. Dan Imran dalam Al-Quran maupun dalam
sunnah nabawiyah ada dua. Pertama adalah Musa ibnu Imran. Bapaknya Nabi Musa siapa? Imran. Yang kedua adalah Maryam ibnatu Imran. Maka yang dimaksudkan ini Imran siapa? Imrannya Nabi Musa kah? Harun? Atau Imrannya Maryam alaihissalam? Jawabannya mana Pak? Imran Nabi Musa, Harun, apa Imran Maryam? Lihat isi kandungan surat Ali Imran. Lebih banyak berbicara tentang apa? Surat Ali Imran berbicara tentang Yahudi apa Nasrani? Kalau surat Al-Baqarah lebih banyak Allah mengisahkan, menceritakan tentang Yahudi apa Nasrani? Yahudi. Yahudi siapa imamnya? Nabi Musa alaihissalam. Adapun jika berbicara tentang kenasranian, Nasrani, maka yang menjadi imamnya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam adalah putranya Maryam, dan Maryam adalah anak perempuannya Imran. Oleh karena apa? Nanti dalam surat Ali Imran itu akan diceritakan tentang kisahnya Maryam. Maka Imran yang Allah maksudkan di dalam surat Ali Imran adalah Imran bapaknya Maryam. Siapakah istrinya Imran? Hannah. Subhanallah. Hannah. Jadi apa? Imran punya istri namanya Hannah. Dan saudarinya Hannah itu adalah istrinya Nabi Zakaria alaihissalam. Sehingga apa? Ini keluarga Nabi. Keluarga Nabi. Keluarga yang memberikan ramzun, simbol kesalehan, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apa? Pantas Allah Subhanahu wa taala memilih keluarga ini sebagai apa? Simbol keteguhan, keistiqomahan, keseriusan dalam ketaatan kepada Allah dan berkhidmat untuk agama Allah. Karena dalam surat Al-Imran Allah sebutkan dua bintangnya perempuan. Dalam surat Al-Imran Allah akan ceritakan tentang apa? Bintangnya para perempuan. Kenapa disebutkan perempuan Pak? Kalau laki-laki udah banyak Pak ya Pak? Lebih banyak mana? Bintang laki-laki atau perempuan? Laki-laki, sehingga kalau disebutkan udah banyak. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, kamula minar rijali kathir. Kesempurnaan pada laki-laki itu banyak. Walam yakmul minan nisa illa Asya bintu Muzahim imra'atu Fir'aun wa Maryam ibnatu Imran. Kesempurnaan pada laki-laki itu banyak, gak terhitung. Mana buktinya? Nabi dan Rasul laki-laki atau perempuan? Nabi dan Rasul laki-laki perempuan? Laki-laki. Berapa jumlah para nabi? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bi'adadihim. Taunya bisawab saja ya. Allah yang lebih tahu dengan jumlah mereka. Maka tidak ada nabi melainkan laki-laki. Tidak ada namanya nabi perempuan. Gimana Ibu? Sepakat? Bapak-bapak? Jadi imamnya laki-laki perempuan? Alhamdulillah.
Tapi kesempurnaan pada perempuan hanya dua. Satu adalah siapa tadi? Asia bintu Muzahim imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Kita bisa melihat kesolehan pada Asia itu tegar, kokoh, istiqomah. Bayangkan ibu-ibu, seandainya ibu-ibu dikasih suami kayak Fir'aun, maksudnya bisa nggak? Nggak bisa. Tapi apa? Istiqomah, tegar Asia di atas kesolehannya. Ini juga menjadi pesan, Pak. Jadi kalau meskipun suaminya nggak soleh-soleh banget, itu apa? Tidak menjadi alasan, aduh gimana saya bisa jadi soleh suami saya kayak gitu. Enggak. Kenapa? Ini buktinya apa? Asia punya suami seperti kayak Fir'aun. Dan setiap disebutkan orang yang paling kafir, siapa? Fir'aun. Sang mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian. Seperti apa kafirnya Fir'aun? Tapi apa? Asia tetap tegar, teguh. Bahkan di tangannya kehidupan Nabi siapa? Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu hidup di istananya Fir'aun. Itu siapa yang membackup, membacking, Pak? Siapa? Asia. Jadi apa? Sekeras-kerasnya, sekafir-kafirnya, apalagi Pak? Kejam-kejamnya Fir'aun. Apa undang-undangnya Fir'aun? Setelah Fir'aun melihat mimpi, apa mimpinya? Ada api dari Bani Israel itu keluar. Kemudian apa? Api ini membakar istananya. Maka apa? Fir'aun itu minta ditakwilkan mimpinya. Ini apa mimpinya? Maka ditakwilkan oleh para penyihir-penyihirnya. Mereka mengatakan akan ada bayi yang lahir dan akan menghabisi kerajaan. Maka dia bikin undang-undang setiap bayi laki-laki yang lahir harus disembelih. Dan bahasanya Quran bukan sembelih, yudabbihuna abna'ahum, dimutilasi. Kalau dabaha sekali sembelih, kalau dabaha berulang kali. Kayak qata'a sekali putus, qata'a diputus-putus. Biar bikin jerah. Tapi luar biasanya Fir'aun yang kejam, yang keras kepala, keras hati, tunduk sama siapa? Asia. Jadi sekeras-kerasnya laki-laki itu kalau pulang tunduk sama siapa? Terbukti kan? Fir'aun. Tahu gak Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, Fir'aun. Aku Tuhan kalian paling tinggi, kejam, keras. Tapi kalau sudah di rumah tunduk sama siapa? Asia. Memang luar biasa, Pak. Gimana Ibu? Ya. Masih lanjut kan? Lanjut. Maka Pak, kesempurnaan pada laki-laki banyak dan kesempurnaan pada perempuan hanya pada dua. Siapa? Satu, Asia bintu Muzahim imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Yang kedua siapa tadi? Maryam ibnatu Imran. Maryam putrinya Imran. Dan dalam riwayat yang lain ditambahkan. Tapi riwayat dhaif. Selain dua ini disebutkan Khadijah bintu Khuwailid dan juga Fatimah Az-Zahra. Tapi hadisnya dhaif. Tapi hadisnya yang sahih yang tadi
Kesempurnaan pada perempuan hanya ada dua, Asia bintu Muzahim imra'atu Fir'aun dan Maryam ibnatu Imran. Rasul mengatakan fadlu Aisyah, keutamaan Aisyah dari semua para istri seperti keutamaannya bubur dari seluruh makanan. Jadi apa? Makanan kesukaan Rasul adalah bubur, bukan bubur ayam yang 5.000, bubur Arab, bubur daging. Baik, maka apa? Imron itu ada dua. Ada yang Imron suaminya siapa? Hanna. Yang kedua Imron bapaknya siapa? Afan. Imron bapaknya Maryam. Dan ada Imron suaminya Imron bapaknya Maryam, dan ada Imron bapaknya Nabi Musa alaihissalam. Dan yang dalam surat Ali Imran adalah Imron bapaknya Abu Maryam, bapaknya Maryam. Dan para mufassir mengatakan jarak antara Imran yang pertama dengan Imran yang dimaksudkan dalam surat adalah alfan wa thamanmi'a sanah, 1.800 tahun. Jarak antara apa? Imronnya Nabi Musa dengan Imronnya bapaknya Maryam 1.800 tahun. Kisah normal. Ini apa? Keluarga yang soleh. Keluarga yang soleh dikuatkan oleh siapa? Istri, anak perempuan yang soleh. Maka istri Imran adalah seorang istri yang niyatuha shadiqah fi khidmati dinillah. Seorang perempuan yang niatnya sangat jujur dalam berkhidmat dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, dalam surat Al-Imran disebutkan perempuan Maryam ibnatu Imran adalah seorang perempuan juga yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuknya anak menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang istrinya Imran dan anaknya putrinya Maryam ramzus sabat finisa, simbol sebuah ketegaran dalam beragama. Ya, simbol jika ingin melihat orang yang sangat sabar, orang yang sangat istiqomah, orang yang sangat tegar dalam beragama, maka siapa? Istrinya Imran, Hanna. Yang kedua adalah Maryam. Suatu ketika Imran ini pengen apa? Hanna. Suatu ketika melihat burung yang sedang memberi makan anaknya. Apa anaknya burung namanya? Anaknya burung namanya apa? Anaknya burung namanya, kalau anaknya kambing cempe, anaknya burung emprit, piye. Kalau bahasa Indonesia susah ya. Anaknya burung ya anaknya burung gitu. Tapi dalam bahasa Arab ada anaknya burung farkhun. Kalau dalam bahasa Jawa ada ya. Suatu ketika Hanna melihat burung, induknya burung memberi makan anaknya. Maka apa? Perempuan fitrahnya ketika melihat burung memberi makan anaknya, dia pun apa? Ingin punya anak. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa, Allah kabulkan doanya. Allah berikan kehamilan kepada Zaujatu Imran, Hanna, kehamilan. Dan ketika hamil, gembiranya luar biasa. Sehingga kegembiraan itu senantiasa dikembalikan kepada Allah. Bahkan ketika dia mengandung belum lahir, sudah bernadar kepada Allah.
Itulah firman Allah, "Id qalat imra'atu Imran." Ingatlah ketika istrinya Imran berkata, "Rabbi inni nadartu laka ma fi batni." Wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernadar. Apa nadarnya? Anak yang sedang mengandung, muharraron, aku khususkan untukmu ya Allah. Jadi anak masih dalam kandungan sudah dipersembahkan untuk Allah, berkhidmat dalam agamanya, berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka Hana mengatakan dalam doanya, "Fataqabbal minni," ya Allah, terimalah dariku. Dan kita perhatikan, tidaklah para nabi dan keluarga para nabi setelah beramal soleh memberikan yang terbaik. Apa doanya? Taqabbal minni. Nabi Ibrahim alaihissalam selesai membangun Ka'bah, apa doanya? Rabbana taqabbal minna. Maka juga apa? Hana ketika dia mempersembahkan, ya Allah, anak yang dalam kandungan ini ku persembahkan untukmu, berkhidmat dalam agamamu, menjaga Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, maka terimalah persembahan ini dariku, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka mengandunglah Hannah istri Imran. Dan dalam perjalanannya Imran Allah takdirkan meninggal. Jadi apa? Meninggal Imran dan belum melihat Maryam, dan belum tahu apakah laki-laki atau perempuan. Tapi apa? Istrinya ini anak pertama. Dan biasanya anak pertama, ibu-ibu dan bapak pengennya laki-laki perempuan, Pak. Fitrahnya manusia. Bapak-bapak pengen laki-laki perempuan, Pak. Ibu-ibu, ibunya minta perempuan, bapaknya laki-laki. Ya, kepala keluarganya siapa? Bapak-bapak, sehingga Pak mengikuti kepala. Dan Imran juga Pak, dia pilih laki-laki. Kenapa? Karena nanti akan berkhidmat di Baitul Maqdis. Hanyalah yang bisa berkhidmat secara totalitas, menjadi imam, menjadi pemuda, laki-laki. Dan Allah takdirkan Imran meninggal duluan. Tapi tetap apa? Hana menunggu kelahiran. Ketika ditunggu kelahirannya, ternyata Allah kagetkan. Maka Hana mengatakan, "Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa." Ketika sudah melahirkan, maka dia berkata mengadukan kepada Allah, "Rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya aku melahirkan perempuan." Padahal harapannya apa? Doanya laki-laki. Mana doanya tadi? Inni nadartu laka ma fi batni muharram. Makna muharram adalah apa? Yang berkhidmat laki-laki. Kalau perempuan muharraratun, tapi kalau laki muharrar. Ternyata setelah lahir, inni wada'tuha unsa, aku melahirkan perempuan. Maka Allah mengatakan wallahu a'lam bima wada'at. Allah lebih tahu sejak kau mengandung sampai kau melahirkan, Allah lebih tahu sesungguhnya yang dikandung adalah perempuan. Padahal doanya apa? Doanya apa? Laki-laki. Ternyata yang Allah kasih perempuan. Tentu Pak yang Ibu sebagai pemuda, sesungguhnya segala sesuatu itu pasrah di mana. Ada kejutan yang terindah yang Allah siapkan kepada Hannah. Kenapa dikasih Maryam perempuan? Sebagai pembuka apa ya? Tentunya segala sesuatu Allah yang menentukan. Allah lebih tahu dengan yang terbaik. Mintanya laki-laki dikasih perempuan. Mungkin kita mengalami kan, pengennya laki-laki, ternyata apa? Anak pertama perempuan, yang kedua pengen laki-laki dikasih juga perempuan, yang ketiga pengen laki-laki dikasih juga perempuan.
Mungkin terjadi. Sebagaimana apa? Imra'atu Imran Hannah minta laki-laki dikasih perempuan. Tapi lagi-lagi hikmah Allah itu yang terindah. Pemberian Allah itu yang terbaik, terindah. Yang lebih tahu dengan kemaslahatan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Pak, seandainya nih, dan segala sesuatu apa? Dengan takdir dan izin Allah. Seandainya Hannah dikasih laki-laki, maka kemungkinan gak jauh nasibnya nanti seperti Zakaria dan Nabi Yahya. Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi pada Zakaria dan Nabi Yahya? Dibunuh oleh Bani Israil, oleh orang Yahudi. Perjalanan kisah Nabi Zakaria dan Yahya itu apa? Keduanya dibunuh oleh Bani Israil. Yang seandainya wala qadarullah, dan Allah beritahu dengan hikmahnya. Di antara para ulama yang mengatakan apa? Jikalau Hannah dikasih anak laki-laki, mungkin apa? Nasibnya enggak aja seperti Nabi Zakaria dan Yahya. Tapi apa? Dari Maryam nanti Allah mengeluarkan seorang nabi laki-laki. Maka mungkin ibu-ibu semuanya yang ingin punya anak laki-laki nggak dapat. Mungkin saja Pak, Allah kasih kejutannya nanti kapan? Setelah dapat cucu. Anaknya perempuan, cucunya laki-laki semua. Atau kebalikan apa? Punya anak laki-laki, cucunya perempuan semua. Tapi apa? Allah memiliki hikmah yang terindah. Ketika dia melahirkan perempuan, mengatakan walaisa dzakaru kal untha. Ya Allah, tentunya Pak, laki-laki gak seperti kayak perempuan dalam perkara muhimmat. Dalam perkara berkhidmat, manakah yang lebih utuh khidmatnya? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Maka dia mengatakan walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki gak seperti perempuan. Iya, Allah lebih tahu. Tapi yang laki-laki Hannah ini perempuan yang tegar, istiqomah. Ketika pertama inni nadartu laka ma fi batni muharram, laki-laki yang berkhidmat. Ternyata dikasih perempuan, berubah gak? Berubah gak visi misinya? Niatannya berubah gak? Enggak. Hannah adalah seorang perempuan yang memiliki niyatun shadiqah, niat yang jujur kepada Allah. Dan para ulama mengatakan in sadaqta ma'allah sadaqallahu ma'ak. Jika kau jujur kepada Allah, Allah akan jujur kepadamu. Misalnya seorang hamba yang jujur minta, jika kita jujur dalam meminta, Allah akan kasih. Tentunya apa? Yang terbaik. Maka Hannah tetap mengatakan apa? Wa inni samaituha Maryam, dan aku memberi namanya dengan Maryam. Apa arti Maryam dalam bahasa Ibrani? Khadimah, tetap seorang pelayan yang berkhidmat dalam agama-Mu ya Allah. Meskipun apa? Ya tidak seperti laki-laki. Atau juga Maryam bermakna adalah qanidah. Makna Maryam dua, khadimah atau apa? Qanidah, seorang perempuan yang berkhidmat, taat, berkhidmat, wa qanidah, dan taat. Makna qanit adalah ketaatan kepada Allah. Kemudian Maryam mengatakan apa? Hannah mengatakan wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku memohon perlindungan untuk siapa tadi? Maryam, darimu ya Allah, kepadamu ya Allah, dari godaan setan yang terkutuk. Jadi apa? Di antara sunnahnya, anjurannya, perintah ilahi, ketika kita punya anak atau cucu lah gitu, maka apa? Didoakan inni u'iduha bika minasyaitonir rajim.
Hana ketika berdoa dengan doa ini, Rasulullah mengatakan, setiap anak, kullu mauludin yasrah, setiap anak bayi lahir itu akan menjerit, nangis. Kenapa? Yamusha syaitan. Syaitan itu apa? Colek. Nyolek. Setiap bayi yang lain itu apa? Dicolek oleh setan, kecuali dua bayi yang ketika dilahirkan nggak nangis. Siapa? Maryam dan Isa alaihissalam. Kenapa? Allah mengabulkan doa Hana yang ketika melahirkan Maryam, dia mengatakan, inni u'iduha bika minasyaitonir rajim. Maka setiap bayi lahir itu nangis karena dicuek oleh setan, kecuali dua bayi, yaitu Maryam dan Isa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima apa? Menerima dengan penerimaan yang baik. Menerima persembahan Hana, bahwasanya Maryam dipersembahkan untuk berkhidmat dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga besarnya setelah Maryam lahir dan mulai tumbuh kembang, sehingga keadaan Maryam, Pak, statusnya Maryam karena nggak punya bapak, apa Pak bahasanya? Orang kalau dia lahir nggak punya bapak namanya apa? Yatim. Yatimah. Nggak punya bapak. Ibu udah meninggal sebelum melihat Maryam. Maka keluarga besarnya pada apa? Pada ingin mengasuh. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan dari Allah. Kebaikan dari mengasuh anak-anak yatim. Satu. Yang kedua, ini anak yatim ini bukan sembarang anak yatim. Anak siapa? Imran adalah di zamannya adalah lelaki yang soleh, yang ditokohkan dalam kesolehan, keilmuannya, kewara'annya, figur dalam kehidupan pada zaman itu. Maka semua pada masing-masing berebut, saya mengasuh Maryam, enggak, saya mengasuh Maryam. Maka apa? Allah memerintahkan akhirnya mereka mengundi. Apa undiannya, Pak? Dan Allah tegaskan dalam surat Ali Imran, Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, dzalika min amba'il ghaib. Itulah berita-berita yang sudah gaib, yang Nabi Muhammad ketika menceritakan kisah ini hadir gak? Tahu gak kisahnya? Enggak, jauh sebelum Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tahu ceritanya. Kenapa? Allah mengatakan dzalika min amba'il ghaib nuhi ilaik. Ketika turun surat, ketika Nabi Muhammad SAW itu menghadapi para pendeta-pendeta dari Najran, ini kan pendetaan hitam, mereka akan menemui Rasulullah SAW dan pasti berdebat. Kenapa? Ini Nabi baru, benar enggak? Akan berdebat. Maka Allah turunkan surat Ali Imran sebagai jawaban. Kisahkan kepada para pendeta-pendeta rahim-rahim mereka tentang kisah ini. Pasti tercengang. Kenapa? Nabi Muhammad orang Arab, nggak tahu menahu tentang cerita di kalangan Bani Israel. Allah mengatakan dzalika min amba'il ghaib, itu dari apa? Berita-berita yang gaib. Nuhi ilaik, yang kami wahyukan kepadamu. Wa ma kunta ladaihim, dan engkau hai Muhammad, engkau tidak pernah membersamai mereka ketika mereka apa? Saling berlomba-lomba ingin mengasuh Maryam. Akhirnya apa? Mereka bersepakat yulquna aqlamahum. Ayo kita mengundi. Apa undiannya, Pak? Kita lempar pulpen kita, pena-pena kita di air.
yang penanya tetap menetap di tempatnya, tidak ikut arusnya air, maka dia yang mengasuh Maryam. Dan pulpen ini, pena ini adalah pena yang digunakan untuk menulis Taurat. Jadi bukan sembarang pena, Pak. Pena yang digunakan untuk menulis materi, yang digunakan untuk menulis Taurat. Akhirnya berkumpullah keluarga besarnya. Siapa yang akan mengkafalai, mengasuh Maryam? Maka dilemparlah semua, melempar pena-pena yang digunakan menulis Taurat. Setelah dilempar, ternyata apa? Semuanya ikut arus. Yang menetap hanya pulpennya siapa? Zakaria alaihissalam. Tentunya apa? Ini pilihan Allah. Karena yang terdekat kepada Maryam adalah Zakaria. Istrinya Zakaria adalah saudarinya Hannah. Dan Zakaria adalah seorang nabi, keluarga nabi, keluarga kesolehan. Maka akhirnya yang mengasuh Maryam adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Maka dalam kisahnya dibikinkanlah mihrab, tempat apa mihrab itu, Pak? Tempat khusus untuk beribadah. Di Baitul Maqdis, tapi ada yang mengatakan di atasnya atau di sampingnya. Yang pasti apa? Tidak di dalamnya. Karena kalau di dalam masjid biasanya adalah perempuan di mana? Di pojokan atau di atas khusus. Di antara kisahnya, wa kafalaha Zakaria, Nabi Zakaria memberikan kafalah, pengasuhan kepada Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam itu mengunjungi Maryam di mihrab. Kenapa? Yang memberikan makanan, mengantarkan makanan, minuman siapa? Zakaria. Kan dia berkhidmat. Dan Nabi Zakaria alaihissalam keadaannya qadar Allah takdirkan. Ketika dia mengasuh Maryam belum punya anak. Dan sampai usia senja itu belum punya anak. Dan setiap kali apa? Melihat kesolehan Maryam, melihat ketaatan Maryam, melihat kebaikan-kebaikan Maryam. Akhirnya apa? Ya, namanya fitrahnya manusia. Ketika belum punya anak, melihat anak yang baik, yang taat, penyejuk mata, gimana? Dan ingin. Maka Nabi Zakaria mengatakan dalam doanya, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan tinggalkan aku dalam kesendirian, gak punya anak. Sedangkan aku adalah sebaik-baik pemberi waris. Jadi waris tidak hanya harta, Pak. Anak juga adalah warisan terbaik. Khairul warithin. Tapi Nabi Zakaria tetap mengasuh Maryam. Kullama dakhala 'alal mihrab, setiap kali Zakaria masuk mihrabnya Maryam, wajada 'indaha rizqan. Bawa makanan, masuk mihrabnya ada makanan. Akan dalam tafsir disebutkan makanan yang didapat oleh Maryam itu makanan, misalnya sekarang musim panas, itu makanan musim dingin. Kalau musim dingin, makanannya ada musim panas. Sehingga apa? Zakaria terkaget. Setiap kali masuk ada makanan. Anna laki hada. Nabi Zakaria bertanya. Kenapa ya? Tadi bertanya karena kok ada makanan? Siapa yang kasih? Dan bertanya hanya Zakaria, apakah ini mengambil dari luar atau ada yang ngasih atau dari mana? Hatta tablutima, sampai apa? Biar keraguan itu hilang. Anda lagi
hada, dan